Hai, perkenalkan saya Angelika Primarianto dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah NIM 215090006. Perkenalkan, nama saya Rinanda Gemajayasara, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah NIM 21509000007. Perkenalkan, nama saya Nindita Aulia Putri, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah NIM 21509000008. A. Isi pendidikan. Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan. Isi pendidikan berbeda dengan isi pengajaran. Di dalam isi pendidikan mencakup mentransfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Pada saat melaksanakan pendidikan, seorang guru menggunakan kurikulum dan program pendidikan. Kurikulum adalah keseluruhan mata pelajaran yang disusun secara sistematis dan berurutan serta disajikan kepada peserta didik. Faktor yang diperhatikan dalam menyusun kurikulum yaitu A. Harus mengingat kepentingan peserta didik, yaitu pertumbuhan dan perkembangan serta kebutuhannya. B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Mengacu dan menunjang pembangunan. D. Perkembangan dan dinamika masyarakat atau lingkungan. E. Kesenian dan kebudayaan. Jika faktor-faktor yang diperhatikan dalam menyusun kurikulum itu terlaksana, maka kurikulum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan nasional pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah tercapai dan sekaligus sebagai ciri keberhasilan pada tujuan nasional pada pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara-cara yang dipakai oleh orang atau sekelompok orang untuk membimbing anak atau peserta didik sesuai dengan perkembangannya ke arah tujuan yang hendak dicapai. Metode pendidikan tersebut selalu terkait dengan proses pendidikan dan bentuk pendidikan. Bentuk-bentuk pendidikan sebagai berikut. 1. Bentuk pendidikan otoriter. Bentuk pendidikan otoriter, pendidik ditempatkan pada pihak yang berkuasa dan utama atau primer, sedangkan peserta didik ditempatkan pada pihak yang sekunder. Peserta didik diperlakukan sebagai objek pendidikan. 2. Bentuk pendidikan liberal. Bentuk pendidikan liberal menekankan kepada hak individu dan kebebasan. Dalam pendidikannya, anak dijadikan subjek yang memegang peranan penting. Kedudukan pendidik hanyalah sebagai pendorong peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya. 3. Bentuk pendidik demokratis. Bentuk pendidikan demokratis menempatkan pendidik dan peserta didik dalam kedudukan yang seimbang. Pendidik menempatkan diri sebagai pembimbing peserta didik, di lain pihak peserta didik mempunyai kedudukan sebagai subjek sekaligus objek. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memilih metode yang tepat dalam proses pendidikan sebagai berikut. 1. Tujuan yang hendak dicapai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 2. Kemampuan pendidik. Metode pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan guru atau pendidik. Misalnya, metode pemberian contoh. Metode ini dapat dilaksanakan oleh guru pendidik jika guru tersebut menguasai bidang praktek lapangan. 3. Kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik merupakan faktor utama yang harus diperhatikan, karena peserta didiklah yang paling berkepentingan dalam proses pendidikan. Guru atau pendidik haruslah memperhatikan bakat, minat, sikap, dan kemampuan peserta didik. 4. Isi atau materi pendidikan. Isi atau materi pendidikan ikut menentukan metode pendidikan yang akan digunakan. Isi atau materi pendidikan meliputi nilai-nilai, keterampilan dan pengetahuan, humaniora dan kewarganegaraan. Nilai-nilai lebih banyak menggunakan metode pemberian contoh dan nasihat pada bidang keterampilan dan pengetahuan. Di samping pemberian contoh,
juga menggunakan metode diskusi, pemecahan masalah, tanya jawab, dan sebagainya. Alat-alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik sebagai sarana yang secara langsung membantu terwujudnya pencapaian tujuan pendidikan. Alat pendidikan dibedakan menjadi dua macam. 1. Alat pendidikan yang bersifat tindakan. 2. Alat pendidikan yang berupa kebendaan atau alat bantu. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar alat pendidikan tersebut dapat dikatakan baik sebagai berikut. Tujuan pendidikan. Alat pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan tertentu. Misal mendidik anak untuk makan dengan baik atau sopan. Maka alat pendidikan yang sesuai adalah memberi contoh. Pendidik harus memahami peranan alat tersebut dan cakap menggunakannya. Pendidik harus mengetahui karakteristik peserta didiknya, harus disesuaikan pula dengan situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Peserta didik mampu menerima penggunaan alat pendidikan dan tidak menimbulkan akibat sampingan yang merugikan peserta didik. Macam alat pendidikan menurut wujudnya meliputi 1. Tindakan pendidik. Alat pendidikan yang bersifat non-material sering disebut software. Alat pendidikan non-material ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Bersifat mengarahkan, memberi teladan, membimbing, menasihati, perintah, pujian, dan hadiah. B. Bersifat mencegah, melarang, menegur, mengancam, atau bahkan menghukum. 2. Alat bantu pendidikan. Benda-benda sebagai alat bantu pendidikan. Alat bantu pendidikan bersifat material, sering disebut hardware. Alat-alat yang sering disebut hardware ini contohnya buku-buku, gambar, alat permainan, alat peraga, alat laboratorium, papan tulis, OHP, LCD, dan sebagainya. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan menjadi salah satu faktor yang penting mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial atau masyarakat. Lingkungan fisik adalah sesuatu yang terdapat di luar individu yang meliputi tempat, keadaan alam, serta keadaan iklim. Lingkungan budaya meliputi bahasa, seni, ekonomi, politik, pandangan hidup, keagamaan, dan ilmu pengetahuan. 3. Lingkungan sosial atau masyarakat meliputi keluarga, kelompok bermain, organisasi, dan sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan berdasarkan pada kelembagaannya dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan pertama. Keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadian terbentuk. Pengaruh keluarga akan semakin berkurang saat anak semakin dewasa, karena sudah dipengaruhi faktor lingkungan yang lain. 2. Lingkungan perguruan atau sekolah. Perguruan atau sekolah disebut juga balai wiyata. Adalah lingkungan pendidikan yang mengembangkan dan meneruskan pendidikan anak menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan bertingkah laku baik. Sekolah merupakan lembaga sosial formal yang didirikan oleh negara atau yayasan tertentu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Lingkungan pergerakan atau organisasi pemuda. Organisasi pemuda ada yang bersifat informal, kelompok sebaya, kelompok bermain, dan ada yang bersifat formal, diusahakan oleh pemerintah atau yayasan atau partai tertentu. Kesimpulan, mendidik dan dididik adalah kegiatan fundamental supaya anak menjadi dewasa. Ditetapkan isi atau materi yang relevan untuk keperluan pertumbuhan. Isi pendidikan meliputi nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Di samping itu, metode pendidikan juga diperlukan karena berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan selalu terkait dengan proses pendidikan. Dalam memilih metode yang tepat, perlu memperhatikan tujuan yang hendak dicapai, kemampuan pendidik, kebutuhan peserta didik, dan isi atau materi pendidikan.
Untuk mendukung terlaksananya proses pendidikan, alat pendidikan sangat diperlukan baik yang bersifat tindakan, yaitu perbuatan pendidik yang bersifat non-material atau software, maupun yang berupa kebendaan, yaitu alat bantu pendidikan yang bersifat materi atau hardware. Tercapainya tujuan pendidikan juga tak lepas dari faktor lingkungan pendidikan yang berupa fisik, budaya, dan lingkungan sosial atau masyarakat. Isi, metode, dan alat pendidikan merupakan hal yang berbeda, namun sangat erat kaitannya. Setelah isi pendidikan diketahui, maka metode dan alat pendidikan yang dipakai harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Lingkungan pendidikan akan mempengaruhi proses dan output pendidikan. Jadi, keempat pokok bahasan tersebut akan saling mendukung.